Baik, ini dari Mas Asnawi sudah hadir. Kita mulai saja acara pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Kabak dan seluruh sungram-sungram yang ada di Ponorogo. Nah, baik, untuk pagi hari ini kita terkait dengan bimbingan teknis penyusunan laporan kinerja pemerintah perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Ponorogo. Baik, silakan langsung saja dengan tenaga sumber kami dengan Mas Asnawi. Silakan Mas Asnawi. Baik, terima kasih Mbak Siska. Suara saya terdengar ya, Mbak Siska? Terdengar? Ya, sudah terdengar, Mas. Terdengar, Pak, ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Pak Kabak, kemudian Bapak Ibu di Dinas, Badan maupun di Kecamatan, salam kenal. Nama saya Asnawi, Abdurrahman Asnawi, nanti dipanggil Asnawi, nggak apa-apa Pak. Ini saya dari Tuban tapi istri Ponorogo, domisili sudah pindah Ponorogo, nanti kalau ke Ponorogo deket di Balong, deket sana Pak, nanti mampir-mampir kalau pulang. Jadi Inarak kalau pas mudik. iya, nanti bisa lah, kalau mudik nanti bisa sambil mampir begitu. Baik, Bapak Ibu mohon izin share screen. Ini langsung saja Bapak Ibu. Nanti selebihnya bisa sambil diskusi begitu ya terkait dengan eh, laporan kinerja. Screen baik. Eh, kita mulai Bapak Ibu biar nanti bisa langsung saja karena untuk LKCIP ini kan memang biasanya sudah ditunggu Menpas, sekarang sudah tanggal 19 di bulan 2. Nah ini biasanya diminta laporan itu sampai bulan 3 atau akhir Maret, tetapi tidak sampai akhir, biasanya 29 begitu waktunya. Efektif mungkin kurang 1,5 bulan. Nah, 1,5 bulan harapan nanti bisa cepat memperbaiki untuk sakit tahun ini. Kalau nggak salah ada dua untuk laporan kinerja dan sakit. Kalau nggak salah untuk sakitnya nanti Mas Hilmi ya nanti siang. Tapi untuk pagi hari ini kita coba mendalami terlebih dahulu kira-kira laporan kinerja yang baik bagaimana. Kemudian kemarin sudah dikirimkan ke kami 2 sampel perangkat daerah di Dinsos P3A sama Kecamatan Sawo nggak salah. Nah, nanti coba kita review kira-kira eh, hasil reviewnya bagaimana. Nanti Bapak Ibu yang lain bisa bertanya atau nanti bisa menyesuaikan hasil reviewnya begitu. Jadi sebelum masuk ke secara teknis di laporan kinerja, jadi kita membahas terlebih dahulu kira-kira laporan kinerja itu tempatnya di mana begitu Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita bicara sakit atau di laporan kinerja, kita nanti fokus, eh, kita harus runtut, maksudnya kita harus runtut dari mana laporan ini berasal, kemudian untuk apa laporan ini disusun begitu. Jadi dari konsep manajemen strategis biasanya kita ambil dari uh, unit bisnis atau dari swasta begitu, dari bisnis. Nah, itu dari konsep itu kemudian diadopsi ke pemerintahan. Jadi secara umum adalah manajemen strategis mengatur organisasi baik di swasta maupun di pemerintahan untuk melaksanakan tugas fungsinya. Jadi lebih mengatur dalam unit organisasi. Jadi dalam kajian manajemen strategis nanti harus kalau secara umum kita runtut dari awal sampai akhir biasanya adalah perumusan visi misi dan nilai organisasi. Nah, berhubung
kalau dulu di Permendagri 54 itu perangkat daerah masih mempunyai visi misi. Kemudian di Permendagri 86 visi misi itu di perangkat daerah tidak mempunyai visi misi karena visi misi itu dipunyai oleh pimpinan dan pimpinan di daerah itu adalah bupati wali kota. Nah itu visi misi dimiliki oleh instansi yang independen. Ibaratnya organisasi perangkat daerah atau PD ini fungsinya adalah membantu wali kota atau bupati dalam melaksanakan visi misinya. Makanya di Permendagri 86 itu tidak ada visi misi, langsung ke tujuan sasaran karena fungsinya adalah membantu. Jadi mulai dari visi misi, kemudian di analisis lingkungan strategik dari internal eksternal. Makanya dalam menyusun dokumen perencanaan biasanya di bab 2 di situ ada capaian-capaian kinerja, kemudian dianalisis, kemudian sampai isu strategis baru ke tujuan sasaran. Nah, di situ fungsinya adalah manajemen strategis. Kemudian dari tujuan sasaran dirumuskan menjadi strategi, kemudian pelaksanaan mulai dari program, kemudian di sini mulai dari perumusan strategi arah kebijakan, kemudian pelaksanaan strategi, kemudian pengendalian dan evaluasi. Nah, konsep dari sini atas sampai bawah ini sudah kita dapatkan, sudah kita susun di Renstra, Renja maupun RPJMD. Nah, pengendalian dan evaluasi. Nah, pengendalian dan evaluasi ini tempatnya di dokumen terpisah. Jadi mulai dari visi sampai pelaksanaan ini dalam satu dokumen, pengendalian ini di tempatnya terpisah. Kemudian di sini dari buku yang lain juga sama, rumusnya adalah perumusan strategi mulai misi sampai kebijakan, implementasi itu program sampai anggaran sampai prosedur, kemudian evaluasi ini berkaitan dengan kinerja. Nah, ini mulai dari visi sampai prosedur ini di dalam satu dokumen, kemudian evaluasi dan pengendalian ini dokumen berbeda. Nah, berkaitan dengan evaluasi kinerja, ini kita masuk ke kajian yang lain karena perencanaan kemudian sampai pelaksanaan itu dalam satu dokumen. Di kinerja, di pelaporan kita masuk ke performance management, yaitu kita mengukur kinerja yang sudah kita hasilkan. Bapak Ibu mesti sudah paham terkait dengan konsep kerja dan kinerja, pasti sudah paham. Jadi kalau kerja itu aktivitas-aktivitas yang kita lakukan, mulai dari biasanya kata kerja itu erat kaitannya dengan propis nanti, kemudian prosedur. Nah itu berkaitan dengan kerja. Di atas tadi sudah ada prosedur, nanti berkaitan dengan propis. Nah, kerja-kerja yang kita lakukan nanti menghasilkan kinerja. Kinerja itu sesuatu yang sudah dihasilkan, dan mengukur kinerja itu nanti dengan indikator. Makanya yang disusun adalah kinerjanya dulu, baru indikatornya. Nah, konsep-konsep itu nanti lebih dalam dibahas di penjenjangan kinerja. Nanti di materi Sakim mungkin bisa ditanyakan secara lebih jelas nanti konsep penjenjangan itu bagaimana. Mungkin biasanya banyak daerah, banyak evaluasi Sakim itu bertanya terkait dengan penjenjangan. Nah, itu nanti bisa lebih spesifikkan nanti di materi selanjutnya. Nah, di performance management ini lebih berfokus kepada pengukuran kinerja yang valid, kemudian informasi-informasi kinerja yang terbangun lebih efektif, efisien, dan akuntabel untuk mendukung tujuan organisasi. Jadi tujuan akhir atau performance management ini untuk mengetahui seberapa bagus kita sudah sampai mana dan hasil apa yang sudah kita lakukan. Dan itu
bisa diukur dengan indikator. Makanya yang dilaporkan adalah capaian-capaian indikatornya. Karena capaian indikator itu menghasilkan atau menggambarkan kinerja yang sudah kita lakukan, dan kinerja yang kita lakukan itu berkaitan dengan kerja atau aktivitas yang sudah kita lakukan, itu saling berkaitan. Makanya sesuatu yang bisa diukur nanti adalah di kinerja dan indikator. Nanti perumusan indikator ada hal lain, misalnya biasanya angka, kemudian bisa rasio, persentase itu lebih enak daripada huruf atau misalnya predikat. Nah, itu lebih agak sulit kalau menggunakan huruf atau predikat dalam mengukur capaiannya. Kalau relasi bisa, cuma capaian akan lebih sulit. Nah, itu konsep uh, performance management. Nah, di manajemen sistem atau performance management ini ada beberapa tahap. Mulai dari sistem manajemen. Kalau sistem manajemen ini sudah kita bahas di awal tadi, mulai dari perumusan visi, kemudian misi, tujuan, arah kebijakan, strategi, kemudian target dan sasaran, kemudian dilaksanakan melalui program, kemudian layanan, SOP. Nah, ini mulai dari perencanaan, kemudian ini implementasi, kemudian mengukur sejauh mana capaiannya. Itu sudah ada di manajemen strategik atau manajemen sistem. Dalam manajemen sistem atau measurement system ini lebih dalam lagi, mulai dari setelah diukur apa yang sudah kita rencanakan, apa yang kita rencanakan dilaksanakan, berarti harus kita ukur. Itu measurement system. Jadi datanya bagaimana, kemudian memproses datanya atau memperoleh datanya bagaimana, kemudian compulating indikator, perform indikator, mengkompulasi atau mengumpulkan capaian-capaian indikator, kemudian quality assurance, bagaimana data itu di quality assurance atau diverifikasi. Nah, makanya mulai dari pengumpulan data sampai data itu ada, itu harus jelas. Makanya kalau kita lihat di LKS sakit, itu juga ada terkait dengan misalnya SOP pengumpulan data, bagaimana data itu dikumpulkan. Makanya di LKS juga ada landasan teorinya, bagaimana data itu diproses dan diperoleh. Itu salah satu dari measurement system. Jadi Bapak Ibu yang di perangkat daerah, ketika kita bicara teknis, kita harus lebih dalam lagi secara teoritisnya. Itu sebenarnya juga sudah hilang Mas Asnawi mungkin. Ya, ini ya, ini terkendala jaringan ya, Mas Asnawinya kental ya. Ya, mati neh. Kita tunggu lagi ya, mohon maaf Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian, kita tunggu lagi.
Ini terkendala sinyal dari tadi. Baik, Bapak Ibu sepertinya sudah sudah terlihat? bergabung lagi. Ya, baik, Mas Asnawi, silakan dilanjut lagi. Maaf, jaringan tadi. Ya, saya lanjutkan terkait dengan analisis. Nah, analisis ini berkaitan dengan bagaimana capaian itu kemudian sudah melebihi atau belum mencapai, kemudian membandingkan dengan unit kerja lain, baik internal maupun eksternal, atau hal-hal yang lain terkait dengan analisis. Nah, ini berkaitan dengan analisisnya. Analisis ini nanti harus ada, nanti kita cek bersama-sama di Permenpan 53 2014 dan LKJP Bapak Ibu sekalian. Nanti saya tampilkan hasil reviewnya, nanti Bapak Ibu sambil dicek di masing-masing LKJP-nya apakah sudah ada atau belum. Kemudian perbaikan. Nah, ini juga biasanya juga ditanyakan oleh Menpan bagaimana tindak lanjut dari perbaikan-perbaikan dari dokumen pelaporan, apakah sudah ditindaklanjuti ataukah belum, itu biasanya juga akan ditanyakan atau buktinya akan ditanyakan. Nah, itu beberapa hal. Kemudian kita masuk ke di sini performance, ini sama, intinya kita loncati saja. Nah, di dalam performance management system ini ada terkait dengan data komponen, kemudian data analisis komponen, dan action komponen. Nah, data komponen ini pengumpulan dan pemrosesan data merupakan aspek pengumpulan kerja yang paling memakan waktu. Nah, biasanya Bapak Ibu ini mengumpulkan data itu juga perlu waktu. Makanya biasanya data-data yang berkaitan dengan tujuan sasaran itu biasanya tidak dikeluarkan secara bulanan atau semester, biasanya dikeluarkan oleh per tahun, dan itu biasanya lintas tahun. Kemudian datanya itu disediakan oleh eksternal. Itu juga beberapa kendala yang dihadapi, makanya perlu dibuat SOP bagaimana pengumpulan data itu didapatkan. Misalnya kalau mau yang mengeluarkan itu BPS, Bapak Ibu harus tahu bagaimana BPS itu mengumpulkan data. Kira-kira BPS itu yang dihitung apa saja. Nah, itu juga harus diketahui nanti. Kemudian analisis. Nah, analisis ini juga ada kaitannya dengan pengumpulan data. Ketika data itu bukan kita yang mengeluarkan, otomatis aspek-aspek kenapa data itu naik, kenapa data itu turun, misalnya tahun lalu angkanya minus, kemudian tahun ini menjadi kenaikan yang sangat tinggi, itu kan perlu analisis yang mendalam. Nah, itu perlu disiapkan strateginya atau dicari informasi-informasi terkait data tersebut. Karena tujuan sasaran pelaporan kerja ini adalah melaporkan apa yang menjadi tujuan dan sasaran atau sasaran strategis pimpinan perangkat daerah. Dan indikator kinerja pimpinan kepala daerah itu adalah satuannya adalah outcome atau impact atau yang paling tinggi. Nah, data yang paling tinggi atau impact itu biasanya adalah data-data yang dikeluarkan oleh pihak eksternal, ataupun kalau pihak internal pun dari perangkat daerah pun perlu waktu mengukur atau mensurvei atau mengkompilasi data. Nah, itu perlu disiapkan strateginya, kemudian perlu disiapkan SOP pengumpulan datanya untuk keperluan penyusunan laporan agar datanya itu valid, kemudian juga untuk memenuhi komponen evaluasi agar nanti komponen pengumpulan data bisa tercapai begitu. Kemudian action perbaikan ini adalah bagaimana data-data ini bisa menjadi feedback. Kalau kita bicara manajemen sistem tadi, mulai dari perencanaan, kemudian perumusan visi, misi, kemudian tujuan sasaran, implementasi ke program kegiatan prosedur, kemudian pelaporan kinerja, kemudian kembali lagi ke perencanaan. Itu konsepnya SAKIP dan konsep manajemen strategik.
Nah, action ini biasanya disampaikan bagaimana langkah perbaikan, apakah pimpinan sudah memperbaiki, kemudian apakah pelaporan ini menjadi umpan balik untuk perencanaan. Nah, itu nanti menjadi tahap selanjutnya. Biasanya beberapa kali kami menemukan bahwa misalnya untuk target kinerja tahun 2023 di sini angkanya lebih rendah dari capaian kinerja 2022. Itu sering sekali kami temukan bahwa misalnya penurunan misalnya PMKS yang ditangani tahun ini sudah misalnya 1% targetnya, tetapi terrealisasi di 2022 itu 2%, atau misalnya indeks pendidikan itu angkanya sudah misalnya 70,5, tetapi capaian di 2022 itu sudah 71. Nah, itu biasanya akan menjadi bahan evaluasi bahwa sebelum menjadi bahan perbaikan untuk perencanaan, atau perencanaan antara target dan capaian itu tidak selaras. Biasanya itu yang seringkali kami temukan dan seringkali kami lihat di bahan atau hasil evaluasi Menpan. Itu nanti perlu berhati-hati dalam menemukan target. Tetapi itu berlaku ke depan. Jadi berlaku untuk perencanaan 2024. Kita sudah tidak bisa merubah perencanaan 2023. Jadi perencanaan di 2024 itu nanti kalau bisa kita perbaiki di aspek itu. Kemudian ini penjelasannya trend over time. Jadi target-target kinerja harus kita bandingkan dengan beberapa tahun. Nanti juga ada di komponen pelaporan di akuntabilitas. Jadi tahun 2021 bagaimana, kemudian di 2022 bagaimana, 2023 bagaimana. Itu harus kita lihat trennya apakah naik, apakah turun, itu juga perlu diperbandingkan. Nah, kemudian yang kedua adalah membandingkan dengan standar. Jadi standarnya berapa, kemudian realisasinya berapa. Nah, ini perbandingan data antara target, realisasi, dan perbandingan. Perbandingan ini juga bisa dibandingkan dengan provinsi ataupun nasional. Itu secara teoritisnya. Untuk secara praktisnya nanti kita bahas di belakang. Kemudian membandingkan dengan subunit, misal membandingkan dengan perangkat daerah lain, kemudian dengan provinsi nasional juga bisa nanti antara perbandingan. Kemudian eksternal ini juga sama terkait dengan perbandingan. Dan untuk 2021 kemarin terjadi SE Menteri Bersama atau SE gabungan, menggabungkan antara LKJP dan LPPD. Nah, berhubung ini kita fokus ke perangkat daerah, kita coba fokus di Permenpan 53, meskipun nanti di pelaporan daerah Permenpan 53 ini masih tetap ada. Dan kalau di tingkat daerah LPPD acuannya adalah Permendagri 18 2020. Kalau perangkat daerah itu ada di Permenpan 53. Dan mungkin Bapak Ibu yang menyusun di LPPD, di pelaporan daerah itu memang sudah ada panduan. Tetapi nanti coba dicek di sana antara Permenpan 53 dengan Permendagri 18 2020 di bab 2 bagian akuntabilitas. Di situ ada satu poin yang terlewat di Permenpan 18 yang belum mengcover Permenpan 53. Kalau nggak salah bagian perbandingan target nasional dan provinsi. Kalau nggak salah itu yang belum ada di Permendagri 18. Tetapi itu tetap diminta oleh Menpan. Jadi acuannya nanti tetap adalah Permen 53 untuk menyusun laporan akuntabilitas di LPPD. Itu nanti coba dicek, hati-hati karena pengalaman kami kemarin menggunakan Permendagri 18 ternyata diminta, di Permendagri 18 nggak ada, adanya di Permendagri Permenpan 53. Itu nanti tetap
salah satu yang diperhatikan karena sekarang mungkin masih proses penyusunan dan nanti menjadi bahan pertimbangan. Nah, untuk laporan kinerja di sini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksana tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Kemudian hal yang terpenting dalam laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan disclose secara memadai hasil dan terukuran kinerja. Jadi untuk pelaporan kinerja ini harus mengungkapkan capaian, kemudian mengungkapkan analisis-analisis yang lebih mendalam. Jadi kenapa laporan itu tercapai, tidak tercapai, faktornya apa, itu harus diungkapkan. Makanya serta pengungkapan. Ketika tercapai melebihi faktornya apa, ketika tidak tercapai hambatan apa, serta ketika hambatan ini nanti upaya yang sudah dilakukan itu bagaimana. Nah, itu inti dari laporan kinerja. Itu nanti yang akan dijawab di beberapa poin di Permen 53. Nah, di konsep perencanaan ini ada beberapa hal yang perlu kita pahami bersama. Jadi dari konsep ini bahwa terjadi beberapa tahapan, mulai dari perencanaan daerah jangka panjang di RPJMD-nya, kemudian jangka panjang perangkat daerah di Renstra, turun ke sana, kemudian rencana kinerja tahunan baik di daerah ataupun perangkat daerah, kemudian rencana kinerja tahunan ini diturunkan ke RKA, kemudian diturunkan ke DPA, kemudian diturunkan ke PK. Nah, ini yang menjadi kata kuncinya Bapak Ibu. Jadi penentuan target itu seharusnya di PK, kemudian target keuangan itu DPK, karena yang menjadi anggaran dan target yang real itu di PK. Misalnya kalau kita mengacu ke Restra atau RPJMD itu kita sudah ada rentang waktu 5 tahun Bapak Ibu. Jadi kalau kita mengacu ke Restra atau RPJMD itu ada rentang waktu 5 tahun. Dalam waktu 5 tahun itu pasti ada perubahan-perubahan. Misalnya dalam sisi anggaran maupun kinerja. Misalnya ada perubahan yang sangat mendasar, misal ada COVID kemarin. Kalau kita mengacu ke target 5 tahun, yang kita tetapkan 5 tahun lalu untuk menjadi target yang akan kita pertanggungjawabkan, itu pasti akan susah, karena anggarannya pasti sudah direlokasi. Mungkin target-target makro pasti akan terdampak dari COVID. Itu juga yang tidak ada perubahan yang mendasar pun, itu pasti ada perubahan-perubahan. Nah, itu akan sangat panjang kalau kita menentukan target dari target 5 tahun. Kalau kita tentukan dari target tahunan atau renja itu ditetapkan N-1, atau ketika sekarang 2024, perencanaan 2024 itu sudah ditetapkan 2023 di pertengahan tahun. Itu pasti juga ada perubahan. Yang paling signifikan biasanya anggaran. Biasanya kalau anggarannya misal tidak dilaksanakan, pasti melaksanakan target itu akan susah, khususnya di program kegiatan. Itu pasti juga akan berdampak. Kemudian makanya di bulan Desember sampai dengan Januari biasanya penetapan APBD, atau misal sudah fix anggaran itu ditetapkan dan target-target itu harus ditetapkan target kinerja, termasuk ketika ada perubahan anggaran biasanya ditetapkan. Makanya yang dilaporkan adalah di PK, laporan kinerja, di situ adalah menjawab PK. Makanya di Permendagri 53 Bapak Ibu, laporan atau panduannya adalah dua, panduan perjanjian kinerja dan panduan perencanaan kinerja. Nah, di Permen 53 itu mengatur dua itu.
karena yang dilaporkan seharusnya adalah PK-nya. Jadi Bapak Ibu nanti dicek di bab 2-nya sudah ada PK atau belum. Yang lain nanti menjadi tambahan tidak apa-apa, misalnya visi misi, kemudian IKU, kemudian program, tidak masalah ditampilkan, tetapi yang dilaporkan yang harus adalah perjanjian kinerja. Meskipun perjanjian kinerja nanti bisa sampai level program atau misal eselon 2, eselon 3, 4 tidak masalah, tetapi harus adalah eselon 2-nya. Tuh. Karena anggaran dan tata real itu di PK karena ditetapkan di tahun N, di tahun 2000, misalnya 2023 ditetapkan di awal tahun 2023 harusnya di Januari. Nah, makanya di laporan kinerja. Begitupun ketika nanti ada perubahan PK, misalnya di pertengahan tahun ada perubahan anggaran, itu juga kalau mau ada perubahan PK itu juga tidak dipermasalahkan. Berarti nanti ketika ada perubahan PK yang dilaporkan di laporan kinerja adalah PK yang terakhir atau perubahan PK. Itu nanti yang dilaporkan, itu konsep pelaporannya. Jadi yang dilaporkan adalah PK-nya intinya. Kemudian kita masuk ke teknis di Permen PAN 53 terkait dengan perencanaan. Nah, di sini Bapak Ibu ada panduan. Misalnya di sini bab 1 sampai bab 4 kemudian penutup. Di Permen PAN 53 memang tidak seperti Permendag 86 yang sangat detail, kemudian sangat teknis, sampai dengan bentuk tabelnya juga dibuatkan. Tetapi di Permendagri 53 ini hanya poin-poin. Jadi Bapak Ibu nanti bisa menggunakan panduan poin-poinnya untuk menyusun subbabnya. Tapi biasanya kami kemarin juga mendampingi dari banyak mendampingi, biasanya pendampingan itu kami berikan formatnya, tapi nanti menggunakan panduan PPT nggak apa-apa, kami tampilkan untuk sebagai bahan referensi begitu. Jadi bab 1 di sini meliputi penjelasan umum organisasi, bab 2 di perencanaan kinerja, bab 3 di akuntabilitas, bab 4 penutup. Jadi intinya adalah di bab 2 dan bab 3. Nanti yang paling banyak adalah bab 3-nya. Bab 2-nya menguraikan ringkasan dan ikhtisar perjanjian kinerja yang tahun bersangkutan. Jadi yang harus ada adalah PK-nya, yang lain tidak dimasukkan tidak apa-apa, yang penting adalah PK-nya. Kemudian bab 3, akuntabilitas kinerja, meliputi capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran. Kemudian di penutup di sini ringkasan capaian kinerja dan kemudian apa yang akan dilakukan di tahun mendatang. Itu di bab penutupnya. Kemudian lampiran. Yang pasti adalah lampiran PK-nya dan yang lain-lain nanti ini opsional, tetapi yang harus ada adalah PK-nya. Nah, di bab 1 di pendahuluan di sini disajikan penjelasan umum organisasi dengan menekankan aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi. Nah, di sini dijelaskan umum. Mulai struktur juga boleh, kemudian tusi juga boleh, kemudian pendahuluan, landasan hukum juga boleh, tetapi yang harus ada adalah permasalahan utama, kemudian aspek strategik. Nah, itu yang harus ada di bab 1. Kemudian di bab 2 menguraikan ringkasan atau ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan. Ini yang harus adalah PK-nya. Jadi harus ada PK tahun berapa, targetnya berapa, itu harus ada. Bab 2 mau ditambahkan tujuan sasaran nggak apa-apa, mau ditambahkan visi misi nggak apa-apa, mau ditambahkan IKU nggak apa-apa, tetapi yang harus adalah PK-nya. Itu yang wajib ada. Kemudian di sini bab 3, capaian kinerja akuntabilitas kinerja. Pertama adalah membandingkan target dan realisasi tahun ini atau tahun yang bersangkutan. Jadi
target 2023 berapa, realisasinya berapa. Kemudian yang kedua, membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir. Jadi intinya kata kuncinya adalah realisasi kinerja 2023 dan tahun lalu berarti 2022 dan beberapa tahun terakhir bisa dengan 2021 dan 2020. Berarti kalau kita melihat narasinya adalah minimal 3 tahun. Kalau Ibu mau menampilkan 4 tahun, 5 tahun tidak apa-apa. Jadi tahun lalu dan beberapa tahun. Jadi minimal 3 tahun. Kalau yang belum 3 tahun nanti coba dicek. Kemudian membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dokumen perencanaan strategik. Nah, di sini adalah ingin mengetahui kira-kira berapa capaian kinerja dengan target akhir tahun. Jadi, Bapak Ibu, kalau kita mengacu strategik adalah untuk yang 5 tahun ke atas. Jadi, kalau ilmu perencanaan, ilmu manajemen, perencanaan strategik, kalau sudah strategik berarti sudah 5 tahun ke atas. Jadi di sini adalah panduannya Renstra Bapak Ibu sekalian. Jadi di Renstra akhir tahun berapa? Kalau perencanaan berakhir di 2023, jadi di target di akhir tahun dengan realisasi 2023. Nah, di target ini di Renstra biasanya kalau penyusunannya ada yang indikator penambahan, ada yang indikator real. Biasanya kalau IPM misalnya, IPM itu adalah angka-angka real sampai dengan tahun 2023. Jadi target 2023 dengan target akhir tahun akan sama karena angkanya itu saja. Misalnya ada target berapa target penambahan atau penjumlahan. Misalnya PPKS yang mendapatkan bantuan. Jadi tahun 1 misalnya 1 tahun ini ada 100, tahun kedua ada 100 lagi, tahun ketiga ada 100 lagi, tahun keempat ada 100 lagi. Jadi tahun kelima harusnya kalau benar bukan 100 target akhir tahun, berarti ada 500, itu target yang penambahan atau penjumlahan. Jadi di akhir tahun itu akan ditambahkan sudah berapa ratus dengan target di akhir tahun ada 500 selama 5 tahun. Itu target penambahan atau penjumlahan. Itu kalau membandingkannya atau menulis target akhir tahun di Renstra itu benar, nanti membandingkannya akan muncul angkanya. Tetapi kalau menulisnya agak ambigu itu yang agak susah nanti. Itu yang beberapa kali kami mendampingi perencanaan sampai pelaporannya. Kemudian yang keempat adalah membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional. Ini opsional jika ada. Jadi untuk indikator-indikator makro atau indikator-indikator yang dirilis oleh BPS misalnya atau kementerian itu biasanya sudah ada standar. Misalnya IPM pasti ada. Kemudian indeks pendidikan kesehatan pasti ada karena dirilis. Misal investasi pasti juga ada karena nasional dan provinsi sudah menghitung juga. Jadi itu dibandingkan ketika ada standar nasionalnya. Kemudian yang kelima, analisis penyebab keberhasilan kegagalan atau penurunan peningkatan kinerja juga dijelaskan beserta alternatif solusi yang telah dilakukan. Nah, ini juga dijelaskan bagaimana capaian ini naik atau capaian ini turun, itu dijelaskan. Kemudian ketika turun, solusi yang sudah dilakukan apa? Ada hambatan ini atau penyebab kegagalan sudah melakukan ini. Itu juga dijelaskan. Intinya Menpan ingin melihat upaya dalam mengantisipasi dan upaya yang sudah dilakukan. Jadi tidak hanya laporan tidak tercapai ya sudah tidak tercapai, tetapi tidak tercapai kita sudah melakukan upaya tertentu agar ini bisa maksimal. Itu yang ingin dilihat.
Kemudian yang keenam adalah analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya. Jadi ingin melihat berapa sih analisis berapa efisienkah kita dalam menggunakan sumber daya. Yang jelas sumber daya di sini adalah sumber daya keuangan yang bisa kita hitung. Jadi analisis sumber daya adalah sumber daya keuangan atau anggaran. Kalau kita mengacu sumber daya di Resra, biasanya sumber daya organisasi ada keuangan, kemudian sumber daya manusia, kemudian sumber daya barang, itu belum bisa dihitung. Yang bisa dihitung adalah sumber daya keuangan, jadi spesifik keuangan. Kemudian analisis program kegiatan mendukung tidak mendukung, ini juga harus dianalisis. Bagaimana kegiatan itu dianggap mendukung, nanti disampaikan program mana saja, kegiatan mana saja yang mendukung, kemudian dianalisis lagi mana yang tidak mendukung, itu juga perlu disampaikan. Secara lebih detail, ini bentuk tabel yang kira-kira nanti bisa menjawab poin-poin yang ada di Permenpan 53, karena Permenpan 53 itu adalah bentuknya hanya narasi, poin-poin saja. Satu, harus ada target dan realisasi. Kedua, harus ada perbandingan antara beberapa tahun terakhir. Nah, ini coba kami berikan atau kami tampilkan kira-kira untuk menjawab itu, kira-kira bentuknya bagaimana. Ini tabelnya, nanti narasinya bisa Bapak Ibu kembangkan sendiri. Ini membandingkan, sebentar, membandingkan tahun ini dengan membandingkan target dan realisasi. Kemudian ini membandingkan realisasi dengan beberapa tahun terakhir. Jadi sasaran strategis, indikator kinerja, kemudian tahun 2021, 2022, dan 2023. Jadi minimal 3 tahun, karena kata kunci adalah tahun lalu dan beberapa tahun terakhir. Jadi minimal 2 tahun ke belakang nanti dibandingkan. Kemudian membandingkan relasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah. Jadi sasaran strategisnya ditulis, indikatornya ditulis, realisasi kinerja 2023, kemudian target akhir tahun, kemudian nanti dilihat tingkat kemajuannya atau membandingkan target dengan target akhir tahun dalam dokumen perencanaan. Jadi nanti dilihat dibandingkan di sini 4/5 berarti realisasi kinerja 2023 dibagi target akhir tahun dikali 100. Nanti akan melihat berapa persen peningkatannya atau berapa persen ketercapaiannya dari target akhir tahun. Mungkin di tahun pertama baru 10%, tahun kedua bisa 20%, tahun ketiga bisa 50%. Nanti terlihat. Mungkin kalau target akhirnya adalah di tahun 2023, apakah sudah 100%, apakah sudah melebihi atau kurang, nanti akan terlihat. Kemudian standar nasional dan provinsi harusnya di sini juga sudah ada. Dilihat realisasi tahun N berapa, di nasional, angka di nasional dan angka di provinsi berapa. Nanti akan terlihat apakah di atas provinsi, apakah di atas nasional, atau di bawah provinsi, atau di bawah nasional. Nanti terlihat ketika 100 berarti sama, ketika lebih berarti lebih besar dari provinsi, ketika kurang berarti lebih kecil dari capaian nasional atau provinsi. Kemudian analisis penyebab keberhasilan dan kegagalan atau peningkatan penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan. Jadi di sini fokus kepada target, realisasi, dan capaian. Jadi ketika capaian ini 100% ke atas, berarti dianalisis keberhasilannya bagaimana. Ketika tidak mencapai 100%, berarti nanti dianalisis kegagalan yang menyebabkan target atau kinerja ini tidak tercapai, apa yang menyebabkan. Kemudian solusi yang telah dilakukan apa. Misalnya PMKS tidak tercapai. Kenapa tidak tercapai? Kemudian untuk mencapai ini, solusi yang dilakukan tahun kemarin apa saja agar
capaian ini tercapai, itu yang dinarasikan. Kemudian analisis efisiensi. Ini analisis efisiensi membandingkan antara kinerja dan anggaran. Saya rasa Bapak Ibu sudah paham, tapi di beberapa daerah lain ini efisiensi biasanya membandingkan antara pagu anggaran dengan realisasi, yang tercapai berapa, yang tidak, yang terserap berapa. Itu banyak seperti itu, tapi yang benar adalah membandingkan antara kinerja dan anggaran. Saya rasa ini tidak terlalu banyak, mungkin sambil dicek apakah sudah benar membandingkan antara kinerja dan anggaran. Nah, ini yang menjadi catatan juga. Ketika efisien itu, yang menjadi catatan adalah ketika target kinerja itu sudah tercapai. Jadi ketika tercapai nanti bisa dianalisis. Ketika tidak tercapai, buat apa di analisis efisiensinya? Kan tidak tercapai. Itu yang menjadi bahan pertimbangan analisis efisiensi ketika target kinerja itu tercapai. Itu yang menjadi catatan. Kemudian analisis program atau kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan. Nah, di sini dilihat, nanti dituliskan sasaran strategisnya apa, kemudian indikatornya apa, capaian kinerjanya berapa. Nah, yang menjadi bahan justifikasi antara program kegiatan tercapai tidak tercapai, menunjang tidak menunjang, itu nanti dituliskan juga indikator program dan capaiannya. Ketika sudah 100%, berarti menunjang, itu justifikasinya. Berarti program ini menunjang, sudah baik, berarti menunjang kinerja. Ketika tidak tercapai atau tidak sampai 100%, berarti program ini kurang maksimal. Jadi program ini belum terlalu menunjang ke capaian kinerja. Begitupun ke kegiatan dan subkegiatan. Ketika tidak tercapai, tidak menunjang, nanti juga bisa diberikan analisisnya. Kenapa ini program kegiatan atau subkegiatan ini tidak menunjang atau tidak mencapai target, itu nanti juga Bapak Ibu bisa berikan analisisnya. Kemudian yang ini realisasi anggaran, jadi nanti uraikan bisa menggunakan target atau pagu dan realisasi. Itu nanti realisasi anggaran baik di level tujuan, sasaran, program kegiatan sampai subkegiatan, itu juga diperbolehkan. Kemudian penutup di sini seharusnya menampilkan kesimpulan capaian kinerja organisasi serta langkah apa yang akan dilakukan di masa mendatang. Ini yang menjadi catatan. Langkah apa yang akan dilakukan di masa mendatang itu nanti bisa bermacam-macam, Bapak Ibu. Bisa merubah indikator atau nanti menyesuaikan target atau tidak melaksanakan program, itu nanti banyak aspeknya. Itu tadi sudah dijelaskan di secara penjelasan tidak ada, tetapi secara teoritisnya itu sudah digambarkan. Ini decision regarding merubah strategi, kemudian apakah programnya, apakah delivery service, apakah SOP-nya, atau mungkin anggaran, kemudian objektif, target, standar, atau tujuan sasaran. Itu nanti beberapa hal yang menjadi bahan untuk di bab 5. Kira-kira langkah ke depan akan menyesuaikan apa dengan capaian-capaian seperti ini. Misalnya dalam capaian tujuan sasaran atau capaian program, kegiatan, dan sebagainya, itu nanti bisa diberikan di bab penutup, kira-kira ke depan akan melakukan apa. Kemudian di lampiran ini yang pasti adalah menyampaikan perjanjian kinerja. Jadi PK-nya itu, yang dokumen PK dilampirkan. Kalau mau melampirkan misalnya prestasi atau mungkin dokumen pengambilan evaluasi atau yang foto yang lain, tidak masalah. Tetapi yang wajib adalah perjanjian kinerja. Nah, ini sedikit terkait dengan sistematika yang kami rekomendasikan.
latar belakang, penjelasan umum, permasalahan utama, dasar hukum, sistematika. Di sini tujuan sasaran, kemudian rencana kerja tahunan, kemudian PK. Di bab 3, sesuai di slide tadi, capaian kinerja organisasi, realisasi anggaran, kemudian bab 4-nya penutup. Kesimpulan ini beberapa hal yang harus ada. Mungkin itu mau saya lanjutkan ke coba hasil review dari dokumen yang sudah dikirimkan atau mungkin ada pertanyaan dulu, Mbak Siska mungkin langsung atau dibuka tanya jawab terlebih dahulu. Iya. Ya, mungkin ada pertanyaan dari bapak-bapak atau ibu-ibu yang hadir di sini. Atau kita lanjutkan lagi diskusinya? Mungkin dilanjut dulu, Mbak. Sambil lalu nunggu. Masih difikirkan kayaknya untuk pertanyaannya. Oh, baik. Kita lanjutkan lagi, Mas Asnawi. Ya, baik. Saya coba masuk review. Nanti kalau ada pertanyaan bisa sambil dicatat terlebih dahulu. Ini dokumen yang sudah dikirimkan ke kami. Coba saya review tadi beberapa hal. Ini di Dinsos P3, iya Dinsos P3A. Dinsos P3A hadir ya Bapak Ibu Dinsos. Nah, ini Dinsos untuk laporan kinerja beberapa hal, pengantar, daftar isi, ada. Nanti kalau sudah sesuai nanti bisa di-stempel, ditandatangani sudah disahkan, karena ini juga menjadi aspek pemenuhan di sakip nanti dokumen sudah disahkan. Kemudian hal-hal yang lain mungkin tidak saya review, saya hanya mengacu ke Permen 453 sudah ada, sudah terpenuhi atau belum, gitu Bapak Ibu nanti hasil reviewnya. Dan untuk Dinsos ini terkait dengan pertama terkait dengan konsistensi atau penamaan. Jadi kalau kita berbicara terkait dengan IKU adalah tabel yang menampilkan khususnya adalah nama indikator, kemudian formula hitungnya, bagaimana rumus hitungnya, kemudian satuan juga boleh, kemudian sumber data. Itu dokumen IKU. Dokumen IKU tidak menyebutkan target. Jadi kalau namanya ada indikator kinerja utama, minimal harus ada nama indikator. Kemudian formula hitung, sumber data. Mau menambahkan satuan tidak apa-apa. Itu yang indikator kinerja utama. Jadi ini nama tabel dan tabelnya ini mungkin diperbaiki nanti salah satu yang mana. Kemudian perjanjian kinerjanya ini secara strategis, indikator dan target. Ini tidak masalah kalau di PK para dinasnya begini, tidak masalah nanti. Yang penting adalah tabel ini. Ini bukan tabel IKU mungkin tabelnya perlu diperbaiki. Kemudian di capaian kinerja target dan realisasi. Nah, di perbandingan target dan realisasi mungkin nanti di sini bisa dijelaskan lebih teknis, analisis yang lebih mendalam, analisis yang lebih detail terkait dengan capaian, angka-angka pendukungnya, tidak hanya menampilkan rumus hitungnya, tetapi juga menampilkan data-data pendukungnya, misalnya dideskripsikan terkait dengan berapa sih jumlah PMKS dalam beberapa tahun terakhir, kemudian berapa PMKS berdasarkan jenis golongannya, atau misal berapa jumlah pengaduan terkait dengan kasus kekerasan, kemudian
berapa jumlah kasus kekerasannya. Itu data-data seperti itu nanti juga penting untuk dinarasikan menjadi bahan pendukung di analisisnya. Jadi tidak hanya menampilkan rumus-rumusnya saja. Kemudian perbandingan ini seperti yang saya tampilkan tadi, minimal 3 tahun terakhir. Nah, ini hanya ada 2022, 2021 mungkin bisa ditambahkan nantinya. Kemudian membandingkan capaian kinerja tahun N dengan target akhir tahun. Nah, di sini hanya menyebutkan rata-rata realisasi sampai dengan tahun N. Jadi yang perlu disampaikan ada realisasi tahun N 2023, bukan rata-ratanya, sampai dengan target akhir tahun. Tapi nanti dibandingkan capaian atau realisasi 2023 dengan target akhir tahun. Dan nanti dibandingkan sudah seberapa. Kalau capaian biasanya tingkat kemajuan. Kalau ini mungkin rumusnya 4, mungkin sama. Mungkin namanya ini perlu yang diperbaiki. Kemudian belum ada standar nasional atau ataupun provinsi. Untuk indikator-indikator ini, saya rasa di provinsi juga ada, PMKS juga pasti juga menghitung, di nasional mungkin juga menghitung, kasus kekerasan pasti juga menghitung, di provinsi mungkin juga menghitung, tetapi PMKS itu rata-rata provinsi juga menghitung, nanti bisa ditambahkan. Kemudian analisis penyebab keberhasilan atau kegagalan atau alternatif solusi ini sudah ada, tetapi nanti perlu dijelaskan secara lebih runtut begitu nanti seperti yang sudah tampil di PPT. Jadi ini masih terpisah-pisah antara permasalahan kemudian solusi. Jadi ini tidak tahu solusi ini untuk permasalahan yang mana, solusi ini untuk permasalahan yang mana. Ini akan membingungkan pembaca. Kalau dibuat satu tabel itu akan lebih enak. Masalahnya apa, solusi yang dilakukan apa. Ketika dikatakan masalah, apakah targetnya mendukung, targetnya tercapai atau tidak tercapai, itu nanti akan lebih enak ketika tabelnya seperti yang sudah saya contohkan seperti tadi. Kemudian untuk analisis program kegiatan, analisis efisiensi, sebelum ini harusnya ada 316 atau 317 atau setelahnya terkait dengan program kegiatan yang mendukung tidak mendukung. Nah, setelahnya ini belum ada terkait dengan analisis program kegiatan mendukung tidak mendukung. Efisiensi ini terkait dengan anggaran. Nah, ini mungkin sama sudah ada efisiensinya, mungkin perlu dirapikan lagi agar lebih mudah dibaca, tapi sudah ada. Capaian serapan anggaran nanti bisa dibuat lebih nah, terkait dengan program kegiatan dan kegiatan ini bukan belanja hibah pegawai bantuan, tetapi yang mendukung ke capaian kinerja. Yang mendukung capaian kinerja itu berkaitan dengan program kegiatan subkegiatan. Jadi nanti ditampilkan realisasi untuk per program kegiatan dan subkegiatan. Untuk bab penutup ini ringkasan capaian kerjanya ada, cuma yang belum ada mungkin ke depan langkah-langkah perbaikan apa akan dilakukan mungkin belum ada, mungkin jadi satu kisaran mungkin. Kemudian nah, ini untuk lampiran PK. Nah, lampiran PK ini di PK-nya ada 3, tetapi yang di akuntabilitas atau di bab 2-nya dan 3 cuma ada 2. Ini mungkin perlu dikonfirmasi poin ketiga ini bagaimana. Dijelaskan juga. Itu untuk
eh, Dinas Sosial P3 untuk Kecamatan Sawung. Kecamatan Sawung mungkin yang paling perlu diperbaiki adalah terkait dengan format di bab 3-nya. Untuk ringkasan eksekutif ada gambaran umum, ini masalah dan isu, nanti disampaikan masalah dan isunya. Ini mungkin belum masalah ataupun isu. Nah, ini mungkin disampaikan, nanti dilihat lagi di dokumen perencanaannya. Saya belum lihat dokumen perencanaannya. Kemudian perencanaan kinerja, ini kalau nggak salah tadi PK-nya belum ada. Ini kalau RKT. RKT itu biasanya kan ada RKT, ada renja. RKT itu tabelnya yang dalam renja. Kalau PK itu yang ada dokumen sendiri. Jadi renja, RKT, kalau renja itu dokumen fullnya, kalau RKT itu tabel-tabel program kegiatan baku indikatif itu RKT-nya. Kalau PK itu yang sesuai dengan PK. Dan di sini hanya ada narasi, belum ada indikator, tabel ataupun target PK, yang belum ada. Yang paling perlu diperbaiki di bab 3 adalah sistematika. Sistematika sesuai dengan tadi 3.1.1 perbandingan antara target dan realisasi 3.2 relasi dengan realisasi beberapa tahun terakhir 31.3 perbandingan dengan akhir tahun perencanaan sampai 3.1.7 terkait dengan program kegiatan yang mendukung tidak mendukung. Itu yang perlu diperbaiki formatnya karena ini masih terpisah-pisah. Tapi yang belum ada berkaitan dengan perbandingan dengan standar nasional, provinsi jika ada, ini dalam kurung jika ada, kemudian analisis program kegiatan yang mendukung tidak mendukung, ini tidak ada. Nah, lainnya ada, cuma tempatnya yang berantakan. Ini berkaitan dengan perbandingan sampai ke akhir ekstra. Tingkat kemajuannya di sini harusnya persentase, bukan sangat baik. Kemudian perbandingan dengan beberapa tahun terakhir, ini hanya ada indikator IKM. Untuk IDM di sini belum ada, saya cek tadi belum ada perbandingan dengan ini IDM, ini ada ternyata. Ada cuma kurang 1 tahun. Kemudian permasalahan ini juga mungkin disesuaikan karena ini belum terlihat untuk permasalahan untuk indikator yang mana. Karena masalahnya harus spesifik, Bapak Ibu, nanti untuk sasaran apa indikator yang mana. Karena dikatakan masalah itu ketika spesifik belum mencapai targetnya. Realisasi anggaran ini untuk capaian kerja SKPD ini bisa ditampilkan sampai level program kegiatan atau kegiatan juga boleh terkait dengan realisasi anggaran. Kemudian efisiensi, karena ini efisiensi ini belum ditulis berapa efisiensinya. Kemudian efisiensi ini harusnya di bab 3.1 terkait dengan akuntabilitas, tepatnya di bukan titik 2. Kalau ini kan di bagian realisasi anggaran, harusnya ini di bagian akuntabilitas efisiensinya. Itu. Kemudian kalau mau menampilkan IKU, nanti di bab 2, bukan di bab 3, indikator kinerja utama. Karena indikator kinerja utama itu masuk di bagian perencanaan, atau spesifik kalau di Sakip itu di pengukuran. Tapi ini harusnya di bab 2, bukan bab 3. Kemudian untuk lampiran ini seharusnya setelah penutup. Karena lampiran di luar dokumen, kan makanya disebut lampiran. Di situ harusnya setelah penutup.
bukan sebelum penutup. Nah, ini baru penutup. Setelah penutup baru lampiran. Ini penutupnya di akhir. Penutup di sini kurang menampilkan kira-kira langkah perbaikan ke depan itu bagaimana. Itu di bab 4-nya harusnya, ini bab 3, seharusnya bab 4. Nah, itu Bapak Ibu review untuk dokumen laporan kinerjanya, dan tadi sedikit materi. Mungkin itu saja, selebihnya saya kembalikan Mbak Siska, barangkali ada kurang. Iya, baik. Mungkin ada lagi pertanyaan yang bisa kita diskusikan lagi mungkin dengan Pak Kabak. Mungkin ada yang ingin disampaikan. Boleh, nanti. Pak Zainal Izin mungkin. bertanya, Mbak. Pak Asnawi, ini untuk benchmarking, kan kebetulan di kami belum pernah menampilkan benchmarking. Nah, kira-kira untuk langkah-langkahnya, karena dari beberapa teman-teman yang sudah mencoba mencari benchmarking, ada beberapa kesulitan ke tingkat provinsi ataupun di tingkat nasional. Mungkin ada caranya atau masukan cara mencari data benchmarking agar teman-teman bisa lebih mudah gitu untuk bisa menampilkan di laporan kinerjanya. Terima kasih. Iya, baik. Ini dijawab dulu atau bagaimana, Mbak Siska? Langsung dijawab apa masih menunggu beberapa pertanyaan lagi ya mungkin? Langsung dijawab aja Mas Asnawi. Baik, Bapak. Dengan Pak siapa, Pak? Pak Zainal. Channel Arifin. Pak Zainal. Iya, Pak Zainal. Ini juga sama ditanyakan oleh Dinsos pertanyaannya di kolom chat terkait dengan benchmarking. Untuk benchmarking itu kan membandingkan antara nasional dan provinsi. Pertama, mungkin indikator. Jadi dilihat dulu indikatornya. Biasanya di IKU kan ada sumber data. Nanti dicek sumber datanya itu apakah GPS ataukah mengukur sendiri. Kalau sumber datanya BPS atau kementerian itu tinggal di tracking di BPS-nya. Kira-kira indikator ini provinsi berapa? Misalnya di pendidikan kesehatan, rata-rata lama sekolah atau harapan lama sekolah. Itu kan di nasional dan di provinsi juga ada. Sumber datanya mana? Nah, itu dicek di indikatornya. Oh, berarti tinggal cari di BPS, di angkatan di provinsi berapa, angka nasional itu berapa. Itu pertama. Kedua, lihat di renstranya di dinas provinsi atau di kementerian yang menaungi. Biasanya kalau dinsos misalnya, dilihat saja di renstranya dinsos, apakah ada atau tidak. Kalau ada nanti bisa ditanyakan ke dinsos atau lihat di LKJP-nya dinsos. Kalau indikatornya sama nanti bisa ditulis. Meskipun kalau provinsi harusnya juga sama di 31. Kalau belum rilis, kalau ada indikator yang sama tetapi belum rilis, biasanya kalau bebas mengeluarkan di bulan 2 atau bulan 3, bisa jadi lebih. Kalau lebih nanti tinggal dituliskan belum rilis, tetapi sudah ada kolomnya, tinggal ditulis belum rilis saja. Nah, ada dua cara itu sebenarnya untuk mencari atau menselaraskan benchmarking. Jadi dilihat indikatornya apakah dirilis nasional provinsi. Kalau dirilis nasional provinsi, di sumber datanya nanti tinggal dicari
atau nanti lihat di registranya nasional atau provinsi, kementerian atau provinsi, nanti tinggal diselaraskan. Mungkin begitu Pak Zainal sama di Dinsos untuk jawabannya. Apakah sudah cukup jelas, Pak Zainal? Halo, apa suara saya terdengar? Sudah, Mbak. Ya, baik. Apakah penjelasan dari Mas Asnawi tadi sudah cukup jelas atau mungkin ada lagi yang mau didiskusikan? Sambil kita tunggu yang lain, Mbak. Baik. Assalamualaikum, mohon izin Mbak Siska, Pak Asnawi. Ya, waalaikumsalam, monggo Bapak. Nggih. Mungkin di kesempatan yang baik ini bisa juga di sharing juga oleh Pak Asnawi terkait kira-kira bagaimana menyusun analisis yang mudah tapi mengena juga gitu, karena kelemahan kami itu biasanya dalam penyusunan laporan kinerja ini di analisisnya, analisis kegagalan maupun analisis capaian gitu. Oke. Barangkali itu dulu Pak Asnawi, Mbak Siska, terima kasih. Baik, silakan Mas Asnawi. Baik, terima kasih Pak Abad untuk analisis ini. Keberhasilan kegagalan itu untuk analisis keberhasilan kegagalan Pak Abad dan Bapak Ibu sekalian, jadi ketika dilihat analisis ini adalah ketika pertama tercapai tidak tercapai. Ketika tercapai di sini berarti keberhasilan. Kalau tidak tercapai berarti nanti kegagalan. Nah, bagaimana menyusun analisis ini? Pertanyaan kan demikian. Ketika justifikasinya keberhasilan kegagalan adalah ketika tercapai tidak tercapai. Untuk keberhasilan dan kegagalan itu nanti disusun analisnya ke indikatornya. Jadi ketika ini nanti kaitannya dengan penyusunan indikator itu disusun. Jadi harus tahu formula hitungnya, harus tahu faktor-faktor yang mempengaruhi apa, kemudian bagaimana intervensinya, kemudian dikeluarkan oleh siapa. Itu juga harus detail bagaimana kita mengetahui indikator-indikator tersebut agar nanti menganalisisnya lebih mudah. Misalnya IPM. IPM itu dibentuk dari indeks pendidikan, indeks kesehatan, kemudian indeks pengeluaran. Jadi ketika menganalisis IPM ini kira-kira indikator mana dari tiga itu yang menurun. Nah, misalnya yang menurun adalah indeks pendidikan. Jadi indeks pendidikan ini dianalisis lebih dalam. Mungkin di tingkat daerah cukup sampai analisis indeks pendidikan itu saja. Tetapi kalau turun ke sasaran di indeks pendidikan, ya pendidikan di sini harus lebih detail bagaimana menguraikan indikator-indikator itu. Itu nanti di realisasi di 3.1.1. Kalau bagian 3.1.5 nanti lebih dalam. Analisis ini misalnya untuk indeks pendidikan dihitung dari harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah itu juga harus ada. Kemudian angka partisipasi, nah di situ juga harus diuraikan. Bagaimana kemudian angka putus sekolah di situ juga harus diuraikan karena banyak faktor.
Nah, dari beberapa faktor nanti dilihat APS-nya meningkat atau menurun. Kemudian rata-rata lama sekolahnya meningkat atau menurun, harapan lama sekolahnya meningkat atau menurun. Kemudian angka putus sekolahnya bagaimana dilihatnya, meningkat atau menurun. Itu juga harus tahu kita kondisi-kondisinya. Makanya angka-angka itu harus kita tampilkan di laporannya di 3.1.1. Nanti di deskripsinya bisa tercapai tidak tercapai, angka-angka itu juga harus didetailkan. Misalnya ternyata indeks pendidikan turun, yang turun adalah misalnya yang turun angka putus sekolah atau ketidaknaikan kelas. Nah, itu berarti kegagalannya di situ. Untuk mengantisipasi itu, bagaimana apa yang sudah kita lakukan? Untuk angka putus sekolah kita sudah melakukan ini, sudah sosialisasi, sudah mengajak sekolah, sudah ada kelompok belajar, itu yang sudah dilakukan. Nah, langkah-langkah itu, langkah-langkah detail yang tidak tertulis di mungkin program kegiatan, tetapi menjadi bahan penyusun indikator, khususnya di indikator strategik, itu yang harus kita pahami agar nanti menyusun eh, analisis keberhasilan kegagalan itu lebih mudah. Nah, menyusun itu nanti mungkin di penelitian kinerjanya atau mungkin di penyusun cascadingnya atau di IKU-nya itu juga harus dipahami di detail oleh uh, Bapak Ibu kepala dinasnya mungkin atau di sungramnya. Itu yang lebih detail menganalisis bagaimana menganalisis keberhasilan kegagalan maupun menganalisis capaian. Nah, data-data itu yang mungkin agak luput dimasukkan di dua LKCIP itu yang belum terlihat sampai sedalam itu mungkin. Mungkin itu Pak Kabak dan Bapak Ibu yang lain. Baik. Untuk penjelasan dari Mas Asnawi, untuk barusan ini apakah sudah jelas? Ada pertanyaan lagi mungkin yang bisa ditanyakan? Saya infokan juga untuk Bapak-Bapak dan Ibu sekalian untuk mengisi absensi, nggih. Ya, mohon izin Mbak Siska. Nggih. Nggih. Mungkin satu lagi Pak Asnawi ya. Di dalam rekomendasi LHE Sakib itu ada yang menyebutkan bahwa kita perlu untuk memanfaatkan informasi kinerja yang ada dalam LPPD maupun LKJ perangkat daerah ini sebagai alat pertimbangan dalam menentukan target, strategi, serta aktivitas yang akan menjadi bahan dokumen perencanaan ke depan dalam meningkatkan capaian kinerja ke depan, terutama kinerja yang capaiannya masih rendah. Nah, kira-kira rekomendasi ini akan kita tuangkan di mana gitu, Pak Asnawi? Iya, baik Bapak. Itu memang Pak Kabak itu sering muncul ya di beberapa LHE yang kami terima di beberapa daerah. Itu biasanya yang dilihat adalah Menpan melihat atau membandingkan eh, LKCIP tahun lalu dengan PK-nya tahun ini. Jadi ketika LKCIP tahun lalu dibandingkan untuk indikator ini sudah 70%, tetapi di PK misalnya PK tahun perencanaannya itu masih 65. Berarti antara target dengan antara realisasi dan target ini tidak sinkron. Targetnya sudah tinggi, realisasinya sudah tinggi, tapi targetnya masih rendah. Nah, itu kan berarti belum dimanfaatkan. Itu biasanya yang dilihat yang paling kelihatan mata yang nampak itu. Jadi mungkin nanti ini kan forumnya kalau kita memperbaiki di PK 2023 ini kan sudah tidak mungkin. Jadi
mungkin nanti di sini di 2023 kan sudah ada muncul angkanya. Jadi nanti direkap saja Pak Kabak kira-kira untuk PK daerah bupati dengan perangkat daerah nanti direkap, dibuat semacam tabel perbandingan begitu. Realisasi 2023 untuk indikator ini berapa? Kemudian di PK-nya juga di rekap, kira-kira untuk PK-nya ini berapa. Kemarin kami melakukan itu. Ketika dilihat ketika sudah tinggi berarti tidak perlu dirubah. Ketika ada indikator yang tadi lebih rendah dari realisasi, itu kami naikkan PK-nya. Tadi di PK kami naikkan, di PK 2024 maksudnya, kami naikkan lebih tinggi dari realisasi 2023. Itu nanti tindak lanjutnya memperbaiki PK 2024 menyesuaikan dengan realisasi 2023. Itu nanti bisa begitu akibat tindak lanjutnya. Baik, terima kasih Pak Asnawi. Sama-sama Pak. Ada lagi mungkin dari bapak-bapak dan ibu-ibu yang lainnya? Silakan raise hand atau mungkin ada di chat. Sepertinya sudah jelas ya ini, Mas Asrawi, ini nggak ada lagi yang nanya ini. Ingin tanya lagi Mbak terkait Oke. yang ini jawaban dari pertanyaan Pak Kabak tadi. Jika seperti itu berarti yang terkena imbas nanti juga dokumen perencanaan harus disesuaikan berarti ya, bukan hanya di perjanjian kinerjanya. Jadi renstra atau renjanya juga berarti harus disesuaikan juga target-targetnya, begitu berarti Pak. Terima kasih. Silakan Mas Asnawi. Bagaimana Mbak Siska? Maaf Pak, tadi tidak terlalu terdengar di saya suaranya. Itu bisa diulangi Mbak Siska? Oke, baik Pak Zainal, monggo diulangi lagi. Ya, baik saya ulangi lagi ya. Sudah cukup jelas? Iya, sudah Pak Zainal. Ya. Berkaitan dengan jawaban dari pertanyaan Pak Kabak tadi terkait dengan target yang harus disesuaikan dengan apa yang dicapai di tahun sebelumnya, berarti itu nanti juga akan berefek ke dokumen perencanaan seperti Renstra dan Renja, juga harus disesuaikan targetnya, Pak. Begitu. Terima kasih. Ya, baik Pak Zainal. Jadi untuk keselarasan perencanaan, mengapa saya tadi di awal saya jelaskan runtutannya, tadi kalau nggak salah di slide sebentar. Nah, di slide ini Pak Zainal dan Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini kan memang ada bagian-bagian, ada yang ke bawah, ada yang ke atas. Jadi sebenarnya untuk penyesuaian yang perlu disesuaikan sebenarnya nanti momennya begitu Pak Zainal. Ketika ada misalnya serentak perubahan Renstra, berarti dari capaian misal sudah 3 tahun, berarti ada perubahan Renstra di tahun ketiga. Jadi kita lihat capaian di tahun ketiga itu momentum, tidak bisa langsung masing-masing OPD pengen merubah Renstra, rubah. OPD mau merubah Renja dirubah, pasti menunggu instruksi dari Bapeda, karena perencanaan kan tempatnya di Bapeda. Jadi merubah pun itu perlu momentum. Merubah itu biasanya ketika ada perubahan indikator, kemudian perubahan tujuan sasaran, atau mungkin dari dampak perubahan RPJMD, kemudian ada
misalnya penyesuaian anggaran itu bisa diubah. Tetapi ketika hanya target yang diubah, karena PK kan membicarakan target, baik itu target kinerja maupun target anggaran. Nah, makanya untuk target pun setiap tahun kan pasti menyesuaikan. Kalau dari yang paling atas, sebentar saya full screen. Ini. Nah, ketika kita melihat dari 5 tahun pasti terlalu panjang. Ketika tahunan ini ditetapkan N-1-nya. Ketika tahunan ini ditetapkan Januari. Jadi di Januari Februari ini harusnya sudah menetapkan PK-nya. Dan PK ini bisa ditetapkan ketika DPA atau DIPA atau RKA ini sudah final. Berarti perjanjian kinerja ini menunggu Renja, kemudian menunggu DPA. Dan target kinerja itu biasanya menyesuaikan anggarannya. Ketika dulu menargetkan tinggi, mengekspektasikan anggarannya tinggi, ketika anggaran turun pasti optimis juga optimis akan bisa melaksanakan ini ketika anggaran sedikit. Berarti ada penyesuaian di sana. Nah, ketika kasusnya seperti itu atau misal menyesuaikan antara target dan realisasi, kan yang dilaporkan di perjanjian di laporan kinerja adalah PK-nya. Yang penting PK ini sudah di atas atau target kinerja sudah di atas realisasi. Kemudian indikator di PK ini sudah sama dengan di Renja. Jadi masalah target, merubah target itu tidak harus merubah dokumen perencanaan sebelumnya. Yang penting indikatornya selaras. Ketika keselarasan itu ketika berbicara dengan indikator Pak nanti program kegiatannya sama, kemudian tujuan sasarannya sama, kemudian indikator-indikatornya sama, tetapi itu tidak berlaku untuk target dan anggaran, karena target dan anggaran pun sangat fleksibel. Bahkan DPA pun ketika ditetapkan tahun ini, mungkin pertengahan 2024 juga akan berubah. Kemungkinan juga akan berubah karena kondisinya sangat fleksibel. Nanti ada mungkin silpanya, kemudian transfer ke daerah yang tidak sesuai dengan proyeksi, atau mungkin fokus-fokus bupati yang lain pasti akan sangat fleksibel. Makanya yang perlu selaras minimal indikatornya. Untuk target itu nanti menyesuaikan realisasinya. Jadi menyesuaikan target itu tidak perlu merubah range-nya atau restorannya. Begitu Pak Jaina. Terima kasih Pak Asnawi untuk jawabannya. Sudah cukup jelas ya Pak Zainal, Sama-sama. Pak Kabak, dengan rekan-rekan lainnya. Baik, ini sepertinya saya cek di chatnya belum ada pertanyaan lagi ya. Apakah sudah jelas semua atau memang kita lanjutkan diskusinya? Gimana Pak Zainal? Monggo dilanjutkan saja Mbak. Oke, baik. Mas Asnawi, silakan. Mungkin materi saya sudah Mbak Siska. Sudah selesai. Tanya Ya. aja. Tinggal diskusi-diskusi aja ini berarti ya Mas Asnawi ya. Iya. Ya. Oh ya, mohon izin Mbak. Ini Pak Kabak mau menyampaikan sedikit materi tentang capaian kami juga di tahun 2023. Monggo Bapak. Ya, baik, izin Mbak Asmawi dan Mbak Siska. Baik. Oke, Bapak. Ini kami tampilkan sekilas saja dari LHE yang kami terima dari Menpan. Jadi secara umum sakit di Kabupaten Ponorogo ini peringkatnya tetap di BB, akan tetapi pada tahun 2023 ini kita mengalami penurunan nilai. Jadi dalam aspek
perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja maupun evaluasi internal ini kita mengalami penurunan nilai, tapi peringkatnya tetap di peringkat BB ini. Langsung ke slide 4 saja Mas. Jadi khusus terkait pelaporan kinerja yang menjadi leadingnya kami di bagian organisasi ini, ada secara garis besar ada 3 rekomendasi Pak Asnafi dan rekan-rekan para perencana maupun pejabat yang bertugas menyusun laporan kinerja ini ada 3. Yang pertama yaitu rekomendasi pertama yaitu diharapkan laporan kinerja itu bisa menginformasikan secara spesifik hasil analisis faktor keberhasilan dan kegagalan serta solusi yang dilakukan dalam mewujudkan kinerja, terutama atas sasaran strategis yang ada di RPJMD sehingga dapat dimanfaatkan dalam proses perencanaan mendatang. Ini tadi saya rasa sudah disampaikan oleh Pak Asnawi di tabel 315 kalau nggak salah ya. Kemudian yang kedua terkait laporan kinerja, rekomendasinya yaitu menginformasikan data benchmark capaian kinerja dengan realisasi nasional maupun se-Jawa Timur atau regional atas indikator yang bersifat makro, serta menginformasikan rencana upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan atau rekomendasi yang akan dilakukan sebagai bagian dari kesimpulan. Ini pun tadi sudah disampaikan Pak Asnawi kalau nggak salah di tabel 314. Kemudian satu lagi yaitu LKJ ini diharapkan bisa mendorong penyeragaman kualitas LKJ perangkat daerah dengan menambahkan informasi rencana perbaikan kinerja ke depan dan informasi atas program, kegiatan, dan subkegiatan yang bersifat menunjang maupun tidak menunjang dalam mengawal capaian kinerja. Ini juga sudah disampaikan Pak Asnawi tadi kalau nggak salah di tabel 317. Intinya Pak Asnawi dan rekan-rekan perencana, rekomendasi yang telah buat atau dikirim dari Menpan ini kiranya menjadi perhatian kita bersama, khususnya terhadap 3 poin ini. Monggo kita nanti bersama-sama untuk berusaha memperbaiki laporan kinerja, sehingga karena beberapa rekomendasi ini selalu muncul di 2 tahun terakhir Bapak Ibu. Jadi terkait benchmarking ini muncul di tahun lalu juga, sedangkan yang tahun ini muncul baru itu yaitu terkait informasi kegiatan yang bersifat menunjang maupun tidak menunjang dalam mengawal capaian kinerja. Saya rasa demikian Pak Asnawi dan Bapak Ibu sekalian, khususnya terkait 3 poin ini. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Asnawi, dengan harapan nanti teman-teman perangkat daerah bisa untuk menindaklanjuti terkait penyusunan laporan kinerja ini. Monggo mungkin Bapak Ibu para perencana yang hadir untuk menyampaikan pertanyaan atau hal-hal yang belum jelas, kami persilahkan. Terima kasih Pak Asnawi dan Mbak Siska. Sama-sama Pak Abad. Baik, mungkin sudah semua yang disampaikan, nggih Pak Kabak nggih. Dan mungkin dari rekan-rekan semua, apa sudah jelas dan mungkin ada lagi yang mau didiskusikan? Baik, kalau memang sudah tidak ada lagi yang didiskusikan, saya ingatkan lagi untuk mengisi absensi nggih Bapak Ibu semuanya. Semoga monggo diisi, jangan sampai ada yang terlewat. Nggih. Berikut tadi juga sudah saya infokan untuk nomor WA saya, dan sebentar saya mungkin dengan WA Mas Asnawi juga ya Mas ya. Boleh Mas? Iya, nggak apa-apa. Baik, sekian dulu mungkin untuk diskusi kita di pagi hari ini. Semoga kita juga bisa selalu sehat semua, dan semoga nanti untuk kedepannya menjadi lebih baik lagi untuk kita semua.
Baik, terima kasih atas waktunya Pak Kabak dan rekan-rekan dari Singram Ponorogo. Saya akhiri. Terima kasih juga Mas Asnawi untuk kehadirannya pagi hari ini. Baik, saya akhiri untuk acara pagi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Akbar, Bapak Ibu yang Izin lain. live, nggih. Izin live. Bapak Ibu dimohon untuk mengisi daftar hadirnya karena nanti akan kami sediakan sertifikat kegiatan dan untuk materi akan kami bagikan di grup. Terima kasih. Kan gitu, Mas. Dari